Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung. Ini adalah kelas terakhir kita di semester ini. Ada 6 kelompok yang belum presentasi. Ya, jadi siapa yang sudah bergabung duluan silakan request. Ini ada Fatimah, Zaid, Anissa, Hanifah, Salwa, Hatta. Ya, siapa duluan sudah bergabung, kita mulai aja terus ya. Nggak mesti tunggu panjang lebar. Tiza, yang mana Tiza? Ya, coba ditulis kembali kelompok Hanifah ya. Hanifah, oke. Kelompok Hanifah, mana Tiza tadi? Ya, mau hilang dia. Ini kelompok Hanifah ya. Siapa lagi? Kelompok Hanifah, Tasya, Adana. Tasya yang mana nih? Adana sama Hanifah, Pak. 2 orang lagi. NN. Adana mana? Belum ada ya? Ya, Pak. Yang username-nya N. Belum ada ya? Adana. Oke. Tasya? Saya Tasya, Pak. Tasya kamu. Woi. Hanifah? Nggak bisa. Itu Hanifah, Pak. Mana Hanifah ya? Apa namanya? Hana, Pak. Nama username-nya ada Hana. Besok, Pak. Dia mana hilang? Oh, jangan ganggu dulu, oi. Jangan ganggu dulu, sumpah. Oi, di mute. Satu orang lagi belum gabung ya? Bentar, Pak. Hanifah lagi mengajukan undangannya. Ini satu tempat dia. Jangan dekat-dekat ya. Swing.
Yang belum absen, silakan absen karena di kelas harap semua juga hadir. Ya, karena kelas ya. Mana? Siapa nih? Hanifah. Itu Pak Hanifah sudah ajukan username-nya Yang warna merah. yang N, Pak. Profilnya warna merah. Merah itu 21222223 AM. Ya. Iya Pak, yang itu. Mulai terus, kamu mulai pertama. Tabrak, Cuk. Sudah? Sudah, silakan presentasi karena 6 kelompok, waktunya terbatas, satu kelompok 10 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Epori akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aplikasi Epori. Dan dekat-dekat kali, jauh sedikit. Jadi Pak, untuk untuk Epori sendiri, yaitu dia mengatasi permasalahan lingkungan seperti banjir, penurunan kualitas air atau tanah dan berkurangnya daya serap lahan untuk air hujan. Salah satu penyebab utama buruknya sistem drainase ini tuh minimnya area resapan air. Maka dari itu kami membuat aplikasi bernama Epori sebagai pembantu masyarakat agar dapat survei dalam permasalahan ini. Nggak usah, jangan baca-baca komen ya, biarin ya orang. Jadi untuk Epori sendiri, apa sih yang dimaksud aplikasi Epori ini dan bagaimana cara kerjanya? Nah, Epori ini adalah aplikasi digital yang dirancang untuk memberikan informasi, panduan dan edukasi Pak mengenai pembuatan lubang biopori. Jadi aplikasi ini berfungsi sebagai media pembelajaran alternatif bagi orang awam. Jadi ketika dia tidak tahu cara membuat biopori, dia bisa menggunakan aplikasi kami. Kalau cara kerja Epori sendiri itu dia melibatkan penyajian konten, ada panduan teks, ada gambar, ada video tutorial, dan ada fitur-fiturnya yang bisa pengguna aplikasi ini gunakan. Serta di aplikasi Biopori ini kita tuh bisa juga Pak mengetahui kualitas tanah. Jadi di aplikasi ini tuh ada dikasih tahu nih jenis-jenis tanahnya. Jadi kita tahu di mana tanah yang bisa kita bikin lubang biopori, di tanah mana yang kita nggak bisa bikin lubang biopori ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Jadi untuk selanjutnya tuh ada bagaimana Epori dapat membantu masyarakat dalam pembuatan biopori secara praktis dan juga edukatif. Di sini Epori membantu masyarakat dengan memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas dan terstruktur juga mengenai proses pembuatan biopori ini sendiri. Juga selain itu, aplikasi ini menyediakan informasi edukatif terkait fungsi biopori, manfaat ekologisnya, serta dampak positif terhadap lingkungan itu sendiri. Dan juga konten dalam aplikasi kami ini disajikan dalam berbagai format seperti infografis, video, dan artikel yang dapat mudah dipahami oleh konsumen tersendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam membuat biopori ini, tapi juga akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya struktur Epori ini sendiri. Dan juga fitur interaktif dan forum juga akan mendukung pertukaran pengalaman antar pengguna ini sendiri sehingga terciptanya komunikasi peduli lingkungan yang saling belajar dan juga mendorong aksi nyata dalam masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adana. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan
apa saja manfaat pembuatan biopori bagi lingkungan, khususnya dalam mengatasi permasalahan banjir dan meningkatkan resapan air tanah. Jadi, pembuatan biopori memberikan berbagai manfaat lingkungan yang signifikan. Seperti contohnya itu meningkatkan daya resapan air ke dalam tanah sehingga mengurangi limpahan air hujan yang dapat menyebabkan banjir. Mengurangi genangan air di permukaan tanah, terutama di wilayah perkotaan yang minim area resapan. Lalu manfaatnya ada memperbaiki kualitas air tanah dengan menyaring air hujan secara alami melalui proses peresapan. Lalu yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan ekosistem tanah karena keberadaan biopori meningkatkan aktivitas organisme tanah seperti cacing yang berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Lalu sejauh mana efektivitas aplikasi EPORI ini dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan? Efektivitas aplikasi EPORI dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terlihat dari kemampuannya dalam menjembatani kesenjangan informasi dan edukasi mengenai biopori. Dengan pendekatan digital yang mudah diakses, EPORI menjangkau berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi. Aplikasi ini mampu mengubah perilaku masyarakat dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dalam menjaga lingkungan. Selain itu, fitur interaktif dan komunitas dalam aplikasi mendorong kolaborasi dan aksi kolektif. Dengan meningkatnya jumlah pengguna dan titik biopori yang dilaporkan, EPORI menunjukkan potensi besar dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Belum. Baik Pak, sekian dari kelompok kami. Oke, ini kan presentasi rencana bisnis. Kira-kira bagaimana bisnis ini berkelanjutan? Bagaimana cara bisnis ini agar berkelanjutan, Pak? Ya. Kalau menurut saya sendiri, bagaimana keberlanjutannya dengan kami meningkatkan terutama pada sistem berbasis teknologi, Pak. Jadi di mana kan sejauh ini juga belum ada perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi tentang biopori ini. Jadi di sini kami membangun hal yang baru untuk agar kami bisa mengembangkan untuk demi keberlanjutan selanjutnya, Pak. Ya, maksudnya bagaimana jualannya gimana? Ya, untuk mendapatkan pendapatan, ya kan, salah satu kelanjutan daripada bisnis kan kalau ada pendapatan. Baik Pak, untuk keberlanjutan tadi, menurut saya ini bakal berkelanjutan Pak, karena kan setiap daerah pasti bakal kena permasalahan banjir, tersumbat, genangan, itu pasti semua daerah pasti kena. Untuk pendapatannya sendiri, aplikasi ini ada fitur berbayarnya Pak. Kalau ingin kayak misalnya mau menggunakan buku panduannya, itu kita harus bergabung menjadi member atau dan berbayar Pak. Aplikasinya berbayar, tapi untuk untuk aplikasinya sendiri ada juga yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, pendapat yang lain? Adana bagaimana? Ya Pak, jadi emang sistemnya tuh aplikasi digital. Jadi teknologi yang kami gunakan tuh berbasis aplikasi dan pengaruhnya terhadap lingkungan tuh jadi bagaimana aplikasi tersebut dapat menjaga bencana banjir. Jadi dia tuh bisa mendeteksi kapan akan datangnya banjir. Jadi kayak dia memperkirakan gitu Pak. Oke,
Oke, cukup. Terima kasih. Kelompok lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Tekan. Nah, foto. Ganyu kelompok mana nih? Ganyu kelompok mana? Kami kelompok Z, Pak. Baik. Nama akunnya tuh apa, Pak? Siapa lagi? Jarmes, Pak. Carmen. Iya, Pak. Jerbles. Nah. Ya, Jarbles, Pak. Ini kamu kok ada? Hah? Kamu ada? Siapa lagi? Oh ya. Sama satu lagi Chris apa? Basreng Crispinat. Basreng. Kali Basreng orang. Saya nampak juga gemuk kamu ya. Mana, Pak? Di layar juga nampak gemuk. Ya, Pak. Kali sehat juga sehat. Oke, saya Rafa dan Nadia ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, lanjut. Udah. Dibantu Baik, kamu. jadi kami akan mempresentasikan produk kami yaitu Food Clinic. Latar belakangnya, kemajuan teknologi dan gaya hidup modern membuat masyarakat cenderung memilih makanan yang praktis dan instan. Namun, hal ini sering mengabaikan aspek kesehatan yang terbukti dari meningkatnya kasus obesitas, diabetes, hingga gagal ginjal pada usia muda. Food Clinic hadir sebagai solusi dengan menyediakan makanan sehat serta layanan kebugaran dan konsultasi gizi dalam satu tempat. Dengan konsep One Stop Health Solution, pelanggan bisa mendapatkan makanan sehat dan fasilitas olahraga tanpa harus berpindah tempat, sehingga lebih praktis dan efektif dalam menjalani gaya hidup sehat. Visi misi usaha, visinya menjadi pusat layanan kesehatan terpadu yang mendukung masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat melalui makanan bergizi dan fasilitas kebugaran, serta menjadi pelopor bisnis kesehatan di Indonesia. Misinya menyediakan produk makanan sehat berkualitas tinggi dengan bahan alami dan tanpa bahan tambahan berbahaya. Yang kedua, memberikan layanan konsultasi gizi profesional untuk membantu pelanggan mencapai pola makan yang seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaid. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk analisis produk, Food Clinic menawarkan kombinasi produk dan layanan kesehatan dalam satu atap, yaitu makanan dan minuman sehat. Produk makanan rendah karbohidrat, rendah lemak, dan tanpa bahan tambahan berbahaya. Yang kedua, layanan konsultasi gizi. Bimbingan dari ahli gizi untuk pola makan yang lebih sehat dan terstruktur. Yang ketiga, fasilitas kebugaran. Misalnya gym, kelas yoga, zumba, dan latihan fisik lainnya yang mendukung gaya hidup sehat. Keunggulan produk Food Clinic dibanding kompetitor yaitu pertama, produk berbahan alami dan bebas bahan tambahan. Yang kedua, menyediakan layanan kesehatan yang holistik dalam satu tempat. Yang ketiga, pendekatan personal dengan konsultasi gizi yang disesuaikan kebutuhan pelanggan. Terus untuk analisis produksi, proses produksi makanan Food Clinic mencakup satu, pemilihan bahan baku berkualitas tinggi dan bebas pengawet. Yang kedua, pengelolaan dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Yang ketiga, penyajian dalam kemasan praktis dan siap saji. Yang keempat, pengiriman kepada pelanggan melalui sistem online dan offline. Yang selanjutnya, analisis pasar. Strategi harga menggunakan metode markup pricing dengan strategi penetrasi harga awal untuk menarik pelanggan. Yang kedua, strategi promosi, promotion mix melalui media sosial, event kesehatan, dan kerjasama dengan influencer. Yang ketiga, strategi positioning, menggunakan pendekatan function konsep untuk menonjolkan manfaat kesehatan dan kepraktisan layanan. Untuk analisis keuangan, usaha ini perlu modal sekitar 800
66 juta untuk memulai bisnis ini dengan dapat pengembalian modal dalam waktu 1 tahun memerlukan omset 1,7 miliar per bulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafa Ulia. Suara di itu masih mute suaranya.